Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak penguji PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum SPD, Program Studi Seni Rupa, LPTK UNJ Universitas Negeri Jakarta. Nomor induk mahasiswa 2030 230073. Nomor UKG 2015 0266 2341. Saya mengajar materi pelajaran seni rupa asal instansi SMK Negeri 9 Garut, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Pada pagi ini, hari Selasa tanggal 5 Maret, saya akan melaksanakan PPL PPG yang ketiga dalam jabatan dengan materi unsur seni rupa garis. Gambar perspektif yang akan saya bawakan dengan model PJBL, Project Based Learning. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan berikutnya, agar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bekerja di sini. Dan saya mengajar di kelas ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang telah bisa hadir pada pembelajaran kali ini ya. Untuk memulai pembelajaran, Ibu serahkan kepada KM-nya. Mana KM-nya? Ada? Untuk berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini kalian semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada halangan apapun ya. Dan Ibu harapkan semuanya bisa hadir. Sebelum itu, Ibu nanti akan mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian ya. Ibu ucapkan terima kasih banget kepada pemimpin kelas di sini, kepada Jenal yang telah memimpin tadi berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di kelas ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita senantiasa ada dalam kelancaran ya. Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian di sini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Absen pertama dulu ya, dari mulai Agustina ya, kemudian ada Audina,
ada Fitri, ada Kinkin, Nabil, kemudian Kinan, Salsabila, dan Zainal. Ya, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah kelas ini kompak, semuanya bisa hadir di kelas. Mudah-mudahan minggu depan juga bisa selalu hadir di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya. Kehadiran kalian di sini, Ibu sangat mengharapkan semuanya bisa hadir karena sekarang akan belajar praktek ya. Baiklah anak-anak, Ibu belum mengucapkan semangat pagi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ibu di sini akan membuat pembelajaran di sini, yaitu tentang pembelajaran praktik ya, PJPL tentang gambar perspektif ya. Nah, coba di antara kalian ada yang tahu apa itu gambar perspektif? Mungkin di SMP pernah belajar atau kemarin-kemarin kita sudah mungkin mengenal tentang perspektif. Apa arti dari perspektif? Siapa yang bisa menjelaskan gambar perspektif? Coba angkat tangan. Coba Kin. Ya, betul ya. Jadi perspektif itu gambar bentuk ya yang bersifat apa tadi? Praktis ya. Di situ menggunakan gambar bentuk itu bentuk-bentuk seperti bangunan yang menggunakan titik hilang ya. Ada beberapa titik hilang di situ, ada titik hilang 1, 2 dan 3. Jadi gambar perspektif itu gambar garis-garis ya, membuat bangunan tetapi dengan menggunakan medianya garis ya, pensil, menggunakan pensil dan penggaris. Buatlah suatu garis-garis yang menuju pada satu titik hilang, memusat pada satu titik hilang. Di situ gambar perspektif. Waktu itu kita sudah belajar tentang gambar perspektif ya, dasarnya, perspektif dasar. Waktu pembelajaran dua minggu yang lalu kalau tidak salah itu ya, belajar menggambar dasar-dasar dari gambar perspektif. Gambar perspektif itu di sini ada contoh waktu kemarin itu kita sudah belajar tentang perspektif 2 titik hilang dan 1 titik hilang. Di sini diantaranya ada karya dari teman kita Serina ya. Di sini menggunakan 2 titik hilang, perspektif 2 titik hilang ya. Di sini sudah jelas. Mungkin kalian juga pernah membuatnya yang lainnya ya. Terus di sini ada perspektif yang menggunakan 1 titik hilang. Di sini contoh dasarnya dari gambar perspektif 1 titik hilang. Ini karya dari Fitri dan siapa ya ini? Agustina. Agustina mana? Oh ini Agustina ya. Dan Fitri Okta. Fitri ya sudah membuatnya. Jadi mereka ini sudah paham dengan gambar perspektif. Ternyata ini dasarnya ya, mengacu pada 1 titik hilang. Contohnya ini sudah jelas. Tinggal nanti kita mempraktekkan ke gambar interior dan eksterior. Nah, sebelum ke pembelajaran gambar perspektif, di sini Ibu akan memberikan atau akan menayangkan dari PowerPoint ya. PowerPoint dari gambar perspektif. Bisa terlihat dari layar? Bisa ya? Judulnya menggambar perspektif 1, 2 dan 3 titik hilang. Nah, perspektif 1, 2 dan 3 titik hilang. Tadi sudah ada yang menjelaskan mengenai pengertiannya. Sekarang kita melihat kepada tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran dalam gambar perspektif. Di sini ada beberapa tujuan ya, ada kurang lebih 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan pengertian, jenis, dan fungsi gambar perspektif. Jadi kalian itu harus bisa mengklasifikasikan dari pengertian perspektif itu apa, kemudian jenisnya seperti apa, dan fungsinya untuk apa ya.
Yang kedua adalah peserta didik mampu mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan gambar perspektif. Itu kedua. Bahannya atau alat yang digunakan itu seperti apa? Seperti mistar, ya. Kemudian pensil, kemudian drawing pen dan sebagainya, ya. Kemudian ketiga, peserta didik mampu membuat gambar perspektif 1 dan 2 titik hilang. 1, 2, 3 bahkan sampai 3 titik hilang. Sampai di situ bagaimana? Paham dari tujuannya? Paham ya? Selanjutnya kita beralih ke sini ke pengertiannya. Nah, meskipun tadi sudah ada yang mengemukakan, di situ ada pengertian dari gambar perspektif. Apa itu gambar perspektif? Gambar perspektif yaitu sebuah gambar bentuk yang statis terikat pada waktu dan dilihat dari titik pandang tertentu. Begitu kita menetapkan titik pandang, maka bidang pandangan normal mengembang menjadi satu atau menjadi mengerucut yang memancar dari mata. Kerucut pandangan ini terdiri dari beberapa garis pandangan yang memusat menjadi sumbu utama, ya. Jadi sumbu utamanya ke mana? Ke titik hilang, ya. Kemudian memusat pada menjadi satu, ya, menjadi satu untuk dijadikan sebagai titik pandangan kita ke titik hilang 1 atau kedua, gitu, seperti itu, ya. Itu dari mulai pengertiannya. Gimana yang lainnya? Paham pengertian dari perspektif itu? Menggambar perspektif itu sebuah gambar bentuk yang statis terikat pada waktu dan dilihat dari titik pandangan tertentu, mau itu dari bawah atau dari atas atau dari depan. Kemudian setelah pengertiannya, kita pindah ke slide berikutnya. Ada beberapa jenis di sini, jenis perspektif, ya. Di sini ada perspektif dengan nomor 1, perspektif mata manusia normal atau level angel. Mata manusia normal, level angel. Jadi kita seolah-olah melihat suatu bangunan di depan mata kita, ya. Sedangkan di sini kedua, perspektif mata burung. Perspektif mata burung itu di mana pengertian di sini adalah objek kita bisa melihat seolah-olah dari atas, seolah-olah kita itu terbang atau burung terbang melihat suatu bangunan dari atas, ya. Perspektif mata burung ini di mana pengambilan objek dari atas bertujuan untuk menonjolkan komposisi yang lebih leluasa. Kemudian ketiga, perspektif mata kucing atau long angel shot, ya. Di sini mata kucing, perspektif di sini kita itu seolah-olah memposisikan diri seperti kucing, mau itu kucing, mau itu binatang yang kecil dari bawah, ya. Pandangan mata katak misalnya, ya, dari bawah melihat bangunan, ya, seperti gedung-gedung bertingkat, seolah-olah kita dari bawah, bagaimana tampak dari bawah itu bangunan tersebut, ya. Seakan-akan melihat objek dari posisi bawah itu seperti bayangkan kita duduk, kita datang ke perkotaan, lihat perspektif gedung itu menjulang tinggi ke atas, ya, kebayang ya? Jadi semakin ke atas semakin mengecil dari bawah melihatnya. Selanjutnya, fungsi dari perspektif. Apakah memiliki fungsi perspektif itu? Nah, di sini gambar perspektif memiliki fungsi satu atau poin pertama, dapat memberikan sebuah gambaran yang terlihat nyata bila dipandang oleh orang lain. Itu bisa, ya. Bisa untuk memiliki sudut pandang manusia terhadap objek tertentu, biasanya sudut pandang yang tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian bila ingin sebuah ilustrasi, maka kita bisa menggunakan teknik perspektif, menggambar ilustrasi, ya. Ilustrasi juga suka menggunakan gambar perspektif. Kemudian dapat juga digunakan untuk menggambar dalam sebuah pekerjaan, ya. Pekerjaan ya seperti merancang gambar bangunan, ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk mendesain sebuah ruangan atau bisa juga membuat taman, ruangan interior eksterior, ya. Itu kurang lebih fungsinya. Kemudian teknik perspektif pasti ada tekniknya, ya. Tekniknya
Yang tadi itu perspektif terbagi menjadi 3 teknik, yaitu perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Yang waktu kemarin perspektif dasar 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Di sini ada contohnya, ada gambar perspektif tampak samping, kanan, di depan, kiri, dan belakang, seperti gambar mobil di depan. Kemudian ada juga di sini gambar kubus atau balok, ya. Ya, yang ini teknik tarikan garis menggunakan 1, 2, dan 3 titik hilang. Bisa dibayangkan sama kalian ya, gambar yang di depan, kita seolah-olah di tengah misalnya, melihat ke sudut kiri titik hilang 1, misalkan 1 lagi titik hilang 2. Di situ ada pembagian garis yang akan menimbulkan gambar atau objek tertentu itu beda dengan yang lainnya. Terus di sini ada pengertian dari perspektif 1 titik hilang. 1 titik hilang ya umumnya adalah untuk menggambar objek yang letaknya hampir dekat dengan mata. Garis-garis yang dibuat akan terpusat pada 1 titik saja. Ya, paham ya itu ya. Kemudian titik tersebut berguna sebagai patokan saja sehingga akan menghasilkan sebuah gambar yang terarah. Ya, seperti yang kemarin kita praktekkan. Nah, ini contohnya, contoh dari perspektif 1 titik hilang. Kita menggambarkan sebuah ruangan misalnya ya, kalian nanti bakal ditugaskan sama ibu menggambarkan interior atau eksterior. Ruang kamar atau ruang dapur atau ruang tengah. Bisa terlihat ya gambarnya? Saya. Kemudian di sini ada perspektif 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang ini umumnya diterapkan saat ingin melakukan pergeseran terhadap kubus proyeksi. Pergeseran kubus proyeksi, jadi otomatis nanti kalau 2 titik hilang, kubusnya atau gambar objeknya bakal beda dengan 1 titik hilang gambarnya ya. Yang penting kalian mengacu pada titik, jangan sembarangan menarik garis. Waktu itu pernah di garis perspektif dasar masih ada peserta didik yang menggambar salah menarik garisnya, ya. Itu menurut pengalaman kemarin ya kita. Nah di sini contohnya ada 2 titik hilang, perspektif 2 titik hilang. Jelas terlihat di situ, jelas ya. Kita seolah-olah menggambar perkotaan, sudut perkotaan dari sebelah sini ya, dari depan ya, dari serong, tampak serong. Bisa diambil ke 2 titik hilang ke sebelah sana ya, ke kanan misal dan ke kiri. Kita sebagai peserta didik yang memiliki jurusan DPIB ya, biasanya pasti dikasih tugas untuk menggambar perspektif nantinya ya. Seperti ini kurang lebih ya. Nanti kalian harus bisa. Ini asalnya kan hanya garis-garis biasa saja dengan pensil, kemudian ditambah dengan kerumitannya seperti buat jendela atau buat gelap terangnya ya, gelap terang, kemudian ada taman, ada mobil, ada apa ya. Emang seperti rumit, tapi kalau dijalani, kalau kita lambat laun dikerjakan, selesai akhirnya ya nanti. Perspektif 3 titik hilang, yaitu teknik perspektif ini dapat diaplikasikan dengan cara memakai 3 titik ya, ke kiri, ke kanan, ke atas ya. Jadi titik hilangnya ada 3. Contohnya kita ambil nanti gambar. Nah di sini ini hasil dari 3 titik hilang. Ini diambilnya dari pandangan mata kucing dari bawah karena gambarnya mengecil ke atas, mengerucut ya. Pandangan mata kucing. Ini harus statis atau harus seimbang kanan kirinya kalau menggambar. Bisa monumen, bisa bangunan, bisa hotel, bisa apapun ya, bisa diambil ke 3 titik hilang. Rumah juga bisa. Bagaimana sampai di sini? Mengerti? Nah, ini sampai nomor perspektif 3 titik hilang. Terakhir, thank you, terima kasih. Ya. Jadi gambar perspektif itu seperti itu kurang lebih ya. Gimana? Ada pertanyaan seputar gambar perspektif? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa yang bertanya? Atau ibu yang nanya? Ibu yang nanya. Coba Patih, apa hubungannya atau ini keterikatan antara
gambar perspektif dengan jurusan Pati sendiri di DPIB? Silahkan Pati, berdiri. Baik, hubungannya Sambil melihat ke teman-temannya juga, boleh. adalah karena dalam mata pelajaran gambar teknik terdapat bab tentang proyeksi vektorial, yaitu adanya proyeksi perspektif. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pati yang sudah memberikan jawabannya ya dan pendapatnya mengenai keterikatan antara gambar perspektif pembelajaran di Mapel Seni dengan jurusan DPIB ya. Berarti sangat ada hubungannya ya, sangat ada hubungannya, nyambung banget gitu dengan jurusan kalian ya. Kemudian tadi itu ada beberapa jenis perspektif, itu ada perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Coba Salsa jelaskan salah satunya aja. Perspektif 1 titik hilang. Ya. Perspektif 1 titik hilang ini umumnya adalah untuk menggambar objek yang letaknya hampir dekat dengan mata. Garis-garis yang dibuat akan terpusat pada 1 titik saja. Biasanya titik tersebut akan hilang karena ada garis di depannya. Oh iya, betul ya. Betul jawabannya. Terima kasih buat Salsa. Jadi hanya 1 titik yang digunakannya ya. Terpusat pada 1 sumbu, 1 titik. Udah cukup mungkin ya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas untuk kalian untuk sebelum ke praktek nanti kalian mengisi ini sesuai dengan kelompok kalian. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kelompok saja ya. Ibu tugaskan kalian untuk mengisi LKPD. Di sini ada LKPD ya. Ibu dikasih 1 kelompok ya, 2, 3, dan 4. Silakan kalian sekarang membuat satu kelompok ya, membuat lingkaran kelompok dengan menggunakan meja yang ini disatukan. Bisa enggak? Bisa ya. Sekarang Ibu kasih tugas kalian untuk mengerjakan LKPD ya, yang tadi Ibu bagikan. Silakan dibuka LKPD-nya. LKPD lembaran pertama seperti ini. Kemudian keduanya dibuka. Identitas nama kelompoknya, tulis nama kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ditulis aja di situ sama sekretarisnya. Kemudian di situ ada soal yang harus kalian jawab. Silahkan kerjasama dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal di situ. Di situ ada gambar, contoh gambar perspektif ya, yang pandangan mata kucing ya. Di situ ada gambar perspektif. Silahkan diisi soal-soalnya. Silahkan mulai. Nama kelompoknya tulis, nama-namanya. Boleh singkat jawabannya, nggak usah terlalu panjang, singkat aja. Ayo kelompok Salbila, udah dikerjakan? Udah ada jawabannya Nabil? Ada ya? Udah. Selesai? Gis? Sarang kegunaan Boleh. Mistar untuk menarik garis. Ya, bisa seperti itu. Ya udah, bagaimana? Selesai? Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, 3, 4. Sudah ya? Sudah selesai? Sekarang perwakilan dari kelompok kalian ke depan atau berdiri ya untuk menjelaskan hasil dari jawaban kalian. Presentasikan atau diwakilkan sama siapa dari kelompok. Kelompok 1 udah? Kelompok 1 belum? Kelompok 2 udah? Coba dari kelompok 2 sama siapa? Sama Jenal. Coba Jenal. Di depan atau di sini? Di sini. Ya. Bisa enggak? Mohon perhatiannya, ini Jenal akan menjawab soal yang tadi ya. Silakan Jenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas 10 DPB 1. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, pertanyaannya yaitu 1, analisis klasifikasikan gambar perspektif tersebut berdasarkan sudut pandang. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kami telah menjawabnya, yaitu pada gambar tersebut, pada gambar di sini, yaitu menurut kelompok kami menggunakan sudut pandang 1 titik hilang. Alasannya karena pada gambar yang ada di sini, yang ada gambar di atas ini, mengacu pada 1 titik pandang. Jenisnya seperti ketika dipandang dari bawah, misalnya oleh kucing, dari mata kucing, karena semakin jauh saat dipandang ke atas gedung yang digambar ini, semakin mengecil. Kalau dilihat dari bawah ke atas itu, yang atasnya itu lebih mengecil. Ya, betul jawabannya? Betul ya, tepuk tangan. Ya, itu dari presentasi kelompok 2. Coba kelompok mana lagi yang akan menjawab dari soal yang kedua? Ya, terima kasih Jenal, duduk kembali. Siapa dari kelompok ini? Ada? Coba, Suci, coba berdiri aja di situ, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan keterikatan antara alat dan teknik pada gambar perspektif tersebut. Yang pertama ada mistar. Mistar untuk menarik garis, kedua pensil untuk membuat sketsa atau garis, penghapus untuk menghapus gambar atau sketsa. Yang Jika ada yang salah ya, jika ada yang salah dihapus gitu. Ya. Yang terus buku gambar untuk alas menggambar, dan yang terakhir drawing pen untuk menebalkan garis. Oh ya, betul. Terima kasih ya. Betul ya. Boleh duduk kembali. Ya, seperti itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya ini ada soal lagi di sini untuk kelompok 3. Coba siapa kelompok 3 yang akan menjawab? Coba Nabil berdiri. Ya. Lihat ke temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhami. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban yang telah diberikan oleh Bu Uli. Soalnya, bagaimana kerapihan, ketepatan garis dan proporsional gambar perspektif tersebut. Perspektif. Jawaban dari kelompok kami yaitu cukup rapi dan warna kurang menyatu. Menggunakan arsir ada beberapa kevariasi. Ya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat Nabil. Ya, itulah kurang lebih dari pekerjaan kalian ya, dari LKPD yang kalian isi. Sebetulnya soal-soal itu banyak, cuman Ibu ambil 3 poin aja ya. Semoga kalian paham dengan soal tersebut ya. Ternyata dalam gambar perspektif itu memerlukan teorinya juga ya, ada soalnya juga, kenapa dan alasannya seperti apa, fungsinya untuk apa gambar tersebut. Ada yang masih bingung dengan tugas LKPD-nya? Semuanya paham? Paham ya, terima kasih. Coba kumpulkan lagi LKPD-nya. Untuk selanjutnya kita pindah ke praktik, karena di sini Ibu pembelajaran seninya PJBL project. Jadi kalian harus mendapatkan hasil dari project hari ini, yaitu menggambar perspektif. Kita udah pernah menggambar perspektif ya, perspektif dasar. Sekarang perspektif yang menggambar tentang interior atau eksterior. Yang tadi ada contoh di papan tulis, silahkan kalian rancang buat gambar perspektif interior atau eksterior ya.
Mau 1 titik hilang, mau 2 titik hilang, atau 3 titik hilang. Ibu ngasih kebebasan ya, 3 poin itu silahkan buat serapih mungkin. Boleh menggambarnya di sini aja di meja, nggak usah diinikan lagi kelompoknya, tetap di situ cukup ya. Coba ibu ingin tahu kesiapan kalian, apakah kalian sudah siap mengerjakan tugas ini? Siap. Coba pegang pensil dengan penghapus dengan tangan kanan. Sudah semuanya ada? Pensil penghapus ada? Suci, mana Suci? Pensil penghapus. Sekarang penggarisnya mana? Penggaris. Coba angkat tangan. Angkat ke atas penggaris. Semuanya bawa, kalau ada yang tidak bawa Ibu kasih pinjam, Ibu bawa di sini. Alhamdulillah semuanya sudah bawa peralatan. Semuanya siap untuk menggambar? Siap. Ya. Bismillah, mudah-mudahan gambar kalian bisa rapih, bisa bagus ya. Semampunya ya. Mudah-mudahan bisa menerapkan gambar perspektif di kertas gambar A3. Silakan berimajinasi dengan ide-ide kreatif kalian untuk menggambar perspektif interior atau eksterior. Silahkan mulai. Silahkan kalian mulai menggambar. Perhatikan dalam gambar perspektif itu ada garis horizontal dan vertikal dulu. Mau pakai garis pinggir boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Silahkan mulai mengerjakan. Di meja jangan terlalu banyak barang supaya tidak mengganggu. Ya, semuanya rapih. Mau ngambil contoh dari sini juga boleh, yang ada di layar ya. Atau mau, ini kan eksterior. Ini yang interiornya silahkan mau ditiru yang ini juga boleh. Kembangkan lagi dari gambar ini. Sama kalian dirubah posisi atau komposisinya dirubah atau peralatan pernak-perniknya dirubah. Perhatikan garisnya jangan tebal sebagian, jadi harus senada garisnya. Pertemuan garisnya ya. Harus rapi. Oh, ini pakai tangan kiri pensilnya. Oh, kidal. Oh, gak apa-apa ya. Yang penting mah menggambarnya bisa ya. Gak mesti tangan kanan aja. Dari kecil, Nijat? Kali-kali gambar kalian itu dilihat dari kejauhan, seimbang tidak, atau di apa? Tah gitu, diangkat, dilihat rapih tidak, ya seperti itu. Bayangkan di sini ada apa lagi? Ada jendela, ada apa? Lantai, belum. Berimajinasi aja. Seolah-olah kita itu datang ke perkotaan. Kalau menggambar seperti ini kan tidak mungkin dibantu sama teman ya, tidak boleh dibantu, tidak ada saling membantu. Di sini belajar sendiri. Menggambar sendiri, hasilnya juga bakal beda dengan temannya. Hampir 30 menit ya, ini udah hampir 30 menit, hampir selesai tugas kalian, udah hampir selesai. Alhamdulillah, bagus-bagus.
Dijaga kerapihannya. Nanti dikasih nama ya. Nama dan kelas dibuat di sebelah kanan bawah ya. Udah selesai? Udah. Wah, hebat. Nijar. Bagus. Ya, demikianlah kalian hasil ekspresinya, hasil imajinasinya sudah lumayan cukup bagus. Silahkan kumpulkan atau dipresentasikan dulu per kelompok. Ini perwakilan dari kelompok. Siapa yang akan presentasi hari ini? Hasilnya coba Nijar. Perlihatkan sama temannya. Kenapa milih gambar interior? Interior. Karena saya dari jurusan DPIB. Ya. Jadi saya mau gambar interior. Oh iya, nggak apa-apa. Campur ya, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Jadi tertarik dengan gambar interior. Ini ruangan tengah, ruang tamu. Ruang keluarga. Cukup bagus, lumayan. Capek nggak? Capek. Capek, tapi menghasilkan gambarnya bagus ya. Tepuk tangan buat Nijar. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari kelompok 3 siapa yang akan mempresentasikan? Kenan? Serina? Gambarnya bagus. Serina coba. Coba Serina ke depan. Kenapa? Malu-malu. Serina, ini gambar apa? Interior. Oh iya. Ini lihat karya Serina ini bagus. Ya. Gambar interior katanya. Lihat di sini punya Serina. Serina malu-malu, ya. Ini gambar interior ada tangganya, ya. Membayangkan di rumahnya ada tangga. Tuh, lihat. Indah ya? Bagus ya? Ya. Hebat Serina. Tepuk tangan buat Serina. Elpina, coba Elpina. Ini Elpina, coba berdiri. Kenapa bisa menggambar itu, Elpina? Karena saya suka menggambar interior, di gambar-gambar teknik itu, sama ini teh rumah Abi nanti. Oh, rumah Abi nanti, ya. Jadi kalau sudah menikah rumahnya ingin seperti itu. Kalau ada yang pesan rumah juga, misalkan ada yang pesan rumah, ruangan interiornya seperti apa, kita gambar seperti itu kurang lebih ya. Ya minimalnya ada pengalaman untuk kedepannya. Elpin itu sudah bisa menggambar interior. Nanti kembangkan lagi di eksteriornya ya. Gambarnya membayangkan di rumahnya ada sofa, ada apa lagi? Ada lampu, ada lemari kecil, ada kursi, ya lukisan, ada jam, lengkap sudah ya. Bagus ya. Imajinasinya lumayan. Tepuk tangan. Mana lagi? Kelompok mana lagi? Anak Neng Agis. Kenapa milih gambar eksterior di sini? Kenapa, coba bilang? Karena bisa dilihat dari dua sisi pandang. Sudut pandang ya. Ini menggunakan 2 titik hilang ya. Ini punya Agustina menggunakan 2 titik hilang. Ini cukup bagus ya. Ternyata Agustina memiliki imajinasi yang bagus, bisa menerapkan pada gambar pada kertas gambar A3 2 sudut pandang 2 titik hilang. Nih ya, bagus ya. Menurut kita bagus ya, nggak tahu kalau menurut orang lain ya. Bagus ya, cukup ya. Alhamdulillah karyanya bagus-bagus. Terima kasih, tepuk tangan ya. Nanti kembangkan lagi di tugas-tugas berikut. Nanti Ibu akan memberikan tugas lagi selain ini ya. Ada beberapa tugas yang belum ya. Bahkan yang eksterior, yang interior, kan interior di sini rata-rata ruangan. Boleh interiornya nanti itu di ruangan itu ada kolam, misalnya ada kolam ikan yang dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin ya. Terima kasih, kalian sudah bisa mengerjakan tugas hari ini dengan lancar, dengan rapi, dengan hasil yang memuaskan tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan
minggu depan kita bisa ketemu lagi, dan bahasan untuk minggu depan kalau tidak salah kita itu lihat di RPP-nya, kita itu ke menggambar nirmana ya. Mudah-mudahan kita nanti bekerja atau praktek di sini di kelas menggambar nirmana ya, masih dalam seputar garis-garis ya, pembuatan garis. Silakan karyanya dikumpulkan, yang tadi itu karyanya kumpulkan, nanti Ibu nilai. Ya, untuk terakhir di sini Ibu akan bertanya lagi sama kalian. Coba di antara keempat kelompok ini mungkin ada kendala ya. Ketika tadi kalian sedang menggambar, kira-kira ada kendala tidak waktu menggambar? Kalian apa yang menjadi kendala kalian menggambar itu? Misalnya tidak secepat temannya atau tidak serapi punya temannya. Apa yang menjadi kendala buat kalian? Siapa yang akan menjawab? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang menjadi kendala kira-kira dalam menggambar perspektif? Ya, coba. Gambar tidak sesuai sketsa. Terus Penggeseran penggaris yang tidak sesuai, jadi garis narasinya yang salah. Oh iya, jadi mungkin tidak fokus ya, kurang fokus, itu wajar, nggak apa-apa. Jadi yang pertama dalam menggambar perspektif itu harus fokus ya. Ya, perhatian kita fokus pada tujuan kita untuk menggambar itu, mau menggambar apa ya. Cara menarik garis juga harus hati-hati, jangan asal narik, ya. Itu kendalanya. Terus ada lagi kendala lagi, siapa yang bisa? Ada kendala nggak tadi? Ada kesulitan gitu, sulit dalam apanya? Coba. Kurang rapi. Terus apalagi Neng? Alat gambar yang kurang Terbatas. atau yang terbatas sama misalnya kurang bersih. Oh iya, alat gambar yang kurang rapi atau kurang bersih. Misalnya nanti kalian sebelum menggambar itu harus ininya harus benar-benar bersih. Tadi dibersihkan dulu sebelum menggambar. Mungkin ada yang lupa, tidak bersihkan dulu sama tisu ya. Jadi alat gambar itu harus rapi, bersih. Jadi ke kertasnya juga bersih. Tidak ada bekas tinta atau tidak ada bekas pensil yang kotor di mistar. Itu saja mungkin ya, mungkin kendala pasti ada ya. Kendalanya misalnya cara menarik garisnya atau cara proporsional dari gambar tersebut kurang proporsional misalnya ya, itu juga harus diperhatikan. Proporsional, kemudian cara menarik garis, cara menarik ke satu titik, jangan sampai titik hilang itu jadi banyak ya. Jadi harus satu titik ke titik hilang fokusnya. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu tugaskan, apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Terutama kelas kalian kan dengan kompetensi desain permodelan ya, sesuai dengan jurusannya. Kemudian ada juga seperti di jurusan DKV ya, gambar perspektif itu sesuai juga dengan jurusan DKV karena sesuai dengan kompetensi DKV itu desain komunikasi visual, pasti ada gambar perspektifnya ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian minggu depan bisa ketemu lagi dengan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang dipimpin doa sama Zainal. Ya. Duduk siap. Sesudah melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk minggu depan kita belajar lagi ya. Kalian mudah-mudahan bisa sekolah. Ya, terima kasih. Boleh pulang tapi
dengan syarat harus merapikan dulu kelasnya. Ya, silakan rapikan kembali ke semula.